Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita jumpa lagi bersama kami Solidio Gratia. Kami akan kembali memuji nama Tuhan dalam rangka kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kiranya melalui kenaikan daripada Yesus ke sorga akan memberkati kehidupan kita. Selamat menyaksikan. Kiranya Tuhan Yesus yang baik senantiasa memberkati kita sekalian. Amin. Mereka melihat ke atas langit, Yesus yang telah bangkit, kini naik ke surga. Dia berkata kepada kita, Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Kepada kita dengan Roh Kudus yang akan turun dan tinggal di dalam hati kita, yang selalu hadir bersama kita. Haleluya, terpujilah namanya bagi Dia yang telah naik ke surga mulia. Beritakanlah kabar keselamatan agar semua orang tahu Dia Yesus juru selamat manusia. Dan
kita dengan Roh Kudus yang akan turun dan tinggal di dalam hati kita, yang selalu hadir bersama kita. Haleluya, terpujilah namanya. Bagi Dia yang telah naik ke surga mulia, pergilah dan beritakanlah kabar keselamatan agar semua orang tahu Dia Yesus juru selamat manusia. Karena di dalam namanya ada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Demikianlah pujian yang sudah kita dengar bersama. Kiranya di dalam hari kenaikan saat ini, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Kristus yang kami puji dan sembah, terima kasih berkat-Mu hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu yang kudus. Terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh dapat memahaminya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari raya kenaikan Yesus Kristus ke sorga dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11 dengan topik menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali
dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dan setiap tahun kita merayakannya dengan beberapa tujuan agar kita diingatkan akan pengharapan dan janji-janji Tuhan Yesus bagi setiap orang percaya, bahwa Dia akan kembali datang dan menyediakan tempat di sorga bagi yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Mungkin kita pernah bertanya dalam hati, apakah saya nanti masuk sorga? Atau bagaimana indahnya sorga itu? Namun pun demikian, yakinlah saya, kamu, dan kita semua yang percaya kepada Kristus adalah Tuhan pasti masuk sorga. Karena Yesus yang menjaminnya. Pertanyaan ini disimpan dulu karena pasti ada jawabannya. Dan jawaban itulah yang menguatkan kita. Karena topik kita hari ini adalah menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Ya, sebelum kita belajar akan firman ini, hanya ada 3 pribadi yang dikatakan oleh Alkitab yang pernah terangkat ke sorga, yaitu Henokh, Nabi Elia, dan Yesus orang Nazaret. Ketiga pribadi ini sangat istimewa. Henokh dan Elia diangkat ke sorga tanpa mengalami kematian, seperti yang dialami manusia pada umumnya adalah mati. Tetapi Yesus naik ke sorga setelah mengalami kematian. Setelah mati di atas kayu salib sebagai anak domba Allah, Yesus dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. 40 hari setelah kebangkitannya yang menggemparkan, di Bukit Zaitun ia naik ke sorga dengan tubuh kemuliaan dan disaksikan oleh murid-muridnya. Apa sebenarnya yang membuat peristiwa kenaikan Yesus ini penting bagi orang percaya? Ada beberapa hal. Yang pertama, kenaikan Yesus adalah tanda tuntasnya pelayanannya di dunia. Setelah lebih kurang 3 tahun melayani, kini tugas Yesus sudah selesai. Pekerjaan itu tuntas bukan hanya setelah ia mati, bahkan bukan hanya saat ia bangkit, tetapi saat ia terangkat ke sorga. Yesus bukan Lazarus yang meski dibangkitkan kemudian mati lagi, tetapi ia terangkat ke sorga untuk tugas selanjutnya. Yesus ke sorga bukan sekadar beristirahat setelah pekerjaannya di bumi ini selesai. Di sorga pun ia masih bekerja untuk kebaikan semua orang yang percaya kepadanya. Kedua, kenaikan Yesus juga menegaskan akan keberadaan sorga sebagai tempat bagi kita, yakni rumah tinggal kita di kekekalan. Inilah janji yang Yesus berikan. Harapan kehidupan setelah kematian bukan harapan kosong, tapi Yesus sendiri sudah menjaminnya. Kita diingatkan bahwa bukan hanya dunia ini saja tempat kehidupan kita,
tetapi di sorga, tempat kekekalan abadi. Dunia ini sementara, bahwa manusia tidak diciptakan hanya mencapai umur 120 tahun, tapi ada kelanjutannya. Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa Ia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita, supaya pada saat yang akan ditentukan Bapa, Ia akan datang menjemput kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Yang menyatakan janji ini adalah Tuhan sendiri, dan Ia tidak pernah mengingkari janjinya karena Ia adalah setia. Janji ini memberi pengharapan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Ada jaminan keselamatan untuk menikmati masa kekekalan dengan damai sejahtera. Kita akan tinggal di mana Yesus tinggal. Betapa indahnya janji yang memberi pengharapan, yang membangkitkan iman kita. Amin. Amin ya. Yang ketiga, Roh Kudus yang adalah Roh Allah sendiri diberikan kepada orang yang percaya. Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus tidak akan diutus ke bumi kalau Ia tidak naik ke sorga. Jadi adalah baik jika Yesus naik ke sorga, sehingga semua orang yang percaya kepadanya akan dipenuhi Roh Kudus. Banyak orang percaya akan firman Tuhan ini, tetapi tidak sedikit juga yang tidak percaya. Mereka yang tidak percaya beranggapan bahwa manifestasi Roh Kudus sudah berlalu. Roh Kudus hanya dicurahkan pada zaman rasul-rasul saja, yaitu pada zaman gereja mula-mula. Itulah sebabnya mereka tidak menerima kuasa dan manifestasi Roh Kudus. Hanya orang-orang percaya bahwa Roh Kudus masih terus bekerja sampai hari ini yang akan memperlengkapi kita dengan kuasanya yang dahsyat. Keempat, kenaikan Yesus menekankan akan pentingnya pemberitaan Injil. Amanat agung yang Yesus ucapkan sebelum terangkat ke sorga adalah tugas yang Ia berikan kepada setiap kita. Seperti yang dituliskan oleh Matius pasal 28 ayat 18. Perintah memberitakan Injil disampaikan Yesus dalam kapasitasnya sebagai Raja dan Tuhan yang hendak kembali ke asalnya, yakni sorga. Kita diberi visi dan misi sebagai saksi dan diperlengkapi dengan kuasanya dan berbagai karisma, juga talenta-talenta. Yang kelima, kenaikan Yesus memberikan janji kedatangannya yang kali kedua, yaitu Maranatha. Yesus datang bukan sebagai bayi mungil di palungan lagi, tetapi sebagai Raja dan Hakim yang berkuasa. Demikianlah pentingnya Yesus naik ke sorga bagi kita yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, Yesus memberikan amanat bagi kita orang yang percaya agar menjadi saksi Kristus. Itu dimulai dari kota Yerusalem. Kita tahu bahwa Yerusalem
adalah kota pusat penyebaran kekristenan pada abad pertama, yaitu pada zaman gereja mula-mula. Yerusalem terletak di wilayah provinsi Yudea, bahkan menjadi ibu kota dari provinsi tersebut. Sementara Samaria adalah wilayah provinsi lain yang terletak di sebelah utara provinsi Yudea. Sedangkan ujung bumi adalah satu pengistilahan untuk wilayah yang lebih luas dari Yerusalem, Yudea, dan Samaria, yaitu wilayah bangsa-bangsa lain yang tersebar di seluruh permukaan bumi. Jadi, bila digambarkan dalam sketsa lingkaran, maka Yerusalem ada lingkaran terkecil. Yudea menempati lingkaran kedua terkecil. Samaria menempati lingkaran lebih besar dari Yudea. Dan ujung bumi merupakan lingkaran terbesar. Demikian dengan melihat pada pola sketsa lingkaran yang ingin ditanamkan Yesus kepada murid-muridnya, maka ada dua kebenaran yang ingin dia sampaikan. Pertama, Yerusalem adalah bagian fundamental atau yang menjadi prioritas dari sebuah pelayanan, sehingga pelayanan itu memiliki fondasi yang kuat. Pelayanan kesaksian yang sesungguhnya haruslah dimulai dari Yerusalem kehidupan kita. Yerusalem adalah gambaran dari keberadaan orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita, seperti suami, istri, anak, cucu, atau keluarga lainnya. Dengan kata lain, pelayanan kita yang utama bukanlah di luar rumah, tapi di dalam rumah atau keluarga, di hadapan orang-orang terdekat yang melihat hidup keseharian kita. Mari kita selamatkan dulu keluarga kita. Visi misi kita adalah mengajak dan membawa keluarga ke jalan menuju sorga. Ke sorga memang sendiri-sendiri dan tidak bisa boncengan. Kita tidak dapat mengatakan, ayah atau papa, mama, bonceng dong. Ya. Jadi kita ke sorga adalah iman kita pribadi-pribadi. Namun karena kita masih di dunia ini, itulah tugas kita dan tanggung jawab kita untuk memimpin, mengajak sanak saudara kita untuk bersama-sama kita masuk sorga. Jadi mari kita selamatkan keluarga kita. Janganlah kita mengajak orang-orang ke sorga melalui firman Tuhan, melalui kesaksian hidup kita, tapi keluarga kita tertinggal. Ini pergumulan. Di zaman sekarang ada saja anak atau keluarga kita yang membangun rumah tangganya dengan pasangannya yang tidak seiman atau murtad. Inilah tugas kita, bagaimana kita menginjili keluarga kita untuk kita menangkan. Kedua, pelayanan harus mencakup perluasan wilayah teritorial. Seseorang dalam Alkitab yang mengerti akan prinsip ini adalah Yabes.
di mana dia menaikkan doa kepada Tuhan agar memperluas daerah kekuasaannya untuk melayani. Ini bukan sekadar berbicara tentang memiliki otoritas yang lebih banyak atau menjadi pemimpin besar, melainkan kerinduan untuk berbicara untuk lebih lagi menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Kerinduan ini memiliki garis start di Yerusalem dan garis finish di ujung bumi. Artinya, mulailah menjadi berkat di Yerusalem, maka kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di provinsi Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dengan demikian, kita membiarkan tangan kasih Tuhan yang ada dalam kita terulur lebih nyata, lebih jauh, lebih luas, mencapai dunia yang lebih besar. Yerusalem terlebih dahulu, baru Yudea dan Samaria, hingga ke ujung bumi. Ini merupakan pola dasar yang ditekankan Yesus, sebab bagaimana kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, masyarakat, dan bangsa jika kita tidak tahu menjadi berkat di tengah-tengah orang-orang yang kita cintai. Kita tidak dapat mencapai Yudea, Samaria, apalagi ke ujung bumi, jika kita tidak tahu melewati Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, telah panjang lebar penjelasan kenaikan Yesus Kristus Tuhan ke sorga yang adalah asalnya. Kini bagaimana kita akan menjadi saksi Kristus? Bersaksi tentang Yesus Kristus merupakan tugas yang diberikan Yesus kepada kita. Namun tugas ini sering dicurigai oleh agama lain, katanya adanya kristenisasi. Dalam kekristenan tidak ada namanya kristenisasi. Yang ada adalah bersaksi. Bersaksi adalah menceritakan pengetahuan dan pengalaman kita tentang Kristus yang kita imani. Pertama, bersaksi melalui perbuatan kita. Kedua, bersaksi secara verbal. Yang jelas, bersaksi tidaklah sama dengan memenangkan jiwa. Bersaksi hanya menceritakan pengetahuan atau pengalaman kita bersama Tuhan. Orang bisa saja bertobat karena kesaksian kita, namun itu bukan usaha kita, akan tetapi pekerjaan daripada Roh Kudus yang menginsafkan manusia akan dosa, memahami manusia itu akan kebenaran dan penghakiman. Dapat kita baca Yohanes 16 ayat 8. Saat sekarang kita dapat memberitakan Yesus melalui media sosial. Ini adalah kesaksian yang semakin mendunia. Bersaksi tidaklah mudah di dunia yang syarat dengan heterogen atau pluralisme agama-agama. Tapi bukan berarti kita menjadi tidak bisa bersaksi akan kebaikan Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Bersaksilah apa yang sudah kita terima atas kemurahan, mukjizat-mukjizat yang Tuhan berikan setiap hari bagi kita. Tunjukkanlah imanmu di hadapan orang lain.
Jangan malu berdoa ketika kamu makan di warung makan atau di restoran atau sekalipun di warung-warung pinggiran jalan. Jangan malu menyebut nama Yesus di depan umum. Tunjukkan bahwa kita seorang pengikut Yesus. Nyatakan kemurahan hatimu menolong orang lain yang perlu ditolong sekalipun kita tidak seiman dengannya. Sandanglah nama Yesus di dalam hidupmu. Dengan demikian kita sudah menjadi saksi Kristus di sekitar kita. Khususnya anak-anak muda yang pada saat ini dalam pergaulan, terutama untuk memilih jodoh. Tanggakanlah Tuhanmu di dalam hidupmu melalui engkau menghormati orang tuamu. Harumkanlah nama Tuhan ketika engkau mengharumkan nama orang tuamu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita mulai dari pengalaman pribadi kita yang sederhana, yang terkecil pun, bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati, yang menjadi saksi bagi Kristus, sehingga orang lain dapat mengenal dan tahu siapa itu Yesus. Mintalah dan berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan memakai kita untuk memperkenalkan kebesaran kasih Yesus yang sudah mengorbankan dirinya mati untuk dosa-dosamu, untuk dosa saya, untuk dosa kita, untuk dosa dunia ini, bahwa dialah satu-satunya jalan keselamatan. Amin. Amin. Demikianlah hidup kita harus menjadi saksi bagi siapapun. Kiranya nyanyian, pujian, dan renungan hari ini menjadi rema dan berkat dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mati bagi kami untuk menebus dosa kami, dan Engkau juga telah bangkit untuk menyatakan pengharapan bahwa di balik kematian ada kehidupan, dan Engkau menjaminnya karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, menyatakan diri dan memberikan pengharapan ada kehidupan yang kekal. Dan juga Engkau naik ke sorga untuk memberikan jaminan kepada setiap orang yang percaya kepadamu bahwa sorga adalah tempat kami yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu. Yesus yang baik Tuhan kami, berkati seluruh pendengar pada hari ini. Biarlah kami dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, dan melalui perbuatan dan juga perkataan kami, berkatilah agar semakin banyak orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih atas kasih-Mu bagi kami. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.